Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Hidayat Amin dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin akan memaparkan beberapa hal tentang dari mana bisnis besar itu dimulai. Nah, contoh poin-poin yang akan saya jelaskan nanti itu seperti ketika kita ingin berbisnis tetapi tidak mempunyai modal, itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, adapun juga saya akan menjelaskan tentang tips membangun bisnis itu apa saja. Nah, itu adalah beberapa poin yang akan saya jelaskan nantinya. Langsung saja ke slide selanjutnya. Mau berbisnis tapi tidak mempunyai modal? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang ingin memulai suatu bisnisnya. Nah, ketika seseorang ingin memulai suatu bisnis, mindset orang-orang awam itu pasti memikirkan kita harus memiliki modal terlebih dahulu untuk memulai suatu bisnis. Kita harus memiliki tempat untuk memulai bisnis, misalnya toko, ataupun kita harus memiliki gedung-gedung untuk persiapan rapat nantinya. Nah, itu adalah mindset-mindset yang kurang tepat. Mengapa saya menyebutnya mindset-mindset kurang tepat? Modal itu bukan faktor utama yang untuk mempunyai bisnis besar. Karena kita dapat mencontohi salah satu entrepreneur yang besar dan sukses, contohnya yakni Bill Gates. Bill Gates kita tahu ia adalah salah seorang pemilik bisnis yang sangat besar. Ia memulai bisnisnya tidak dari tempat-tempat atau gedung-gedung yang sangat besar. Ia memulai bisnisnya dari garasi rumahnya. Di situ dia rajin mengerjakan program-programnya. Nah, dari tempat garasinya itulah ia mempelajari, mendapatkan customer-customernya, dia mengetahui jalur-jalur distribusi. Nah, karena hal tersebut, bisnisnya dapat berkembang hingga besar seperti saat ini. Barulah ketika bisnisnya besar, barulah ia membangun gedung-gedung untuk rapat-rapatnya, kantor-kantornya. Nah, ia tidak memulainya dari sebuah kantor-kantor yang sangat besar. Tidak dimulai dari tempat-tempat yang besar. Ia memulainya dari garasinya sendiri, garasi rumahnya. Nah, kebanyakan mindset orang itu ketika ingin memulai bisnis yang besar, kita harus memiliki modal yang besar terlebih dahulu. Itu adalah mindset yang kurang tepat. Nah, sehabis ini saya akan menjelaskan tips membangun bisnis yang benar. Nah, ketika kita ingin memulai sebuah bisnis yang besar, hal utama yang dibutuhkan bukanlah modal, tetapi yang paling pertama dibutuhkan ialah keberanian. Dimana ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, kita harus berani untuk memulainya. Seperti kata dari Bob Sadino, bisnis yang bagus adalah yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Nah, kita harus berani memulai, sehingga ide-ide kita pada bisnis tersebut dapat dijalankan, dapat diterapkan, sehingga tidak seperti angan-angan saja. Nah, poin yang kedua yakni teknologi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ide dan kita setelah memulai bisnis kita harus memahami dan memiliki teknologi sehingga kita dapat menyebarluaskan bisnis-bisnis kita, sehingga bisnis kita dapat berkembang menjadi lebih besar. Nah, poin yang ketiga yakni product knowledge. Nah, kita harus mengetahui produk apa saja yang kita jual misalnya, atau bisnis apa saja yang kita lakukan. Nah, di bisnis kita ini harus kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, tahap-tahapnya bagaimana. Kita harus tahu betul bisnis apa yang kita mulai tersebut. Poin yang keempat yakni bangun jalur distribusi. Nah, ketika kita semua sudah mengetahuinya, kita sudah berani, kita sudah menguasai teknologi, kita sudah tahu bisnis-bisnis kita. Nah, hal yang keempat yang harus kita lakukan yakni membangun jalur distribusi, sehingga bisnis-bisnis kita dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ketika kita sudah membangun jalur distribusi, maka konsumen akan senang ketika dia memesan sebuah produk kita. Nah, kita harus telah mengetahui di mana lokasi konsumen kita, produknya terantar dengan baik. Nah, seperti itu. Pada poin kelima yakni customer base dan supplier base. Ketika customer nggak ada, maka suatu bisnis itu akan bisa saja gulung tikar.
Nah, seperti juga ketika supplier kita berantakan. Misalnya kita gonta-ganti supplier. Nah, ketika kita ganti-ganti supplier, maka otomatis produk kita tidak konsisten. Apabila misalnya saja seorang customer memesan produk kita dan kita ganti-ganti supplier, maka pesanan customer bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh supplier. Maka customer bisa saja kecewa. Nah, ketika customer kecewa, bisnis kita tidak akan berkembang, tidak akan menjadi bisnis yang sangat besar. Nah, lanjut ke poin 6, yakni konsumen tetap. Kembali lagi kepada konsumen, tetapi ini lebih ke spesifik. Ketika kita sudah memiliki konsumen tetap, maka bisnis kita bisa dibilang lumayan terjamin. Nah, setelah mantap di tahap ini, barulah kita masuk ke poin 7, yakni tempatnya. Kita dapat memilih tempat yang sesuai dengan lingkungan kita, ataupun kita dapat mencari tempat di luar daerah kita, karena kita sudah memiliki konsumen, kita sudah memiliki supplier, kita sudah menguasai juga jalur distribusi. Nah, ini tempat, yakni adalah poin terakhir. Di sini lah baru kita membahas tentang kita membangun gedung lah, atau itu ketika modal kita cukup. Apabila tidak cukup, kita bisa saja mulai dari rumah-rumah kita, seperti yang dilakukan Bill Gates, misalnya dari garasi, seperti itu. Nah, itulah tadi yang saya dapat sampaikan, beberapa hal tentang bagaimana kita memulai sebuah bisnis yang besar, apa yang kita awali. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.